I'm sorry, but don't wanna talk. I need a more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah saja. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu ya, karena nanti dalam masa pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, untuk ketua kelas bisa mungkin doanya. Oke. Oke. Nah, untuk materi PAI pada pagi hari ini yaitu bab pernikahan ya. Oke, sebentar Bapak share screen dulu. Oke. Sebelum Bapak membahas tentang materi bab pernikahan atau perkawinan dalam Islam, di sini ada yang tahu tidak? Mungkin arti dari nikah itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Belum pada tahu ya? Nah, langsung saja. Ini, perkawinan dalam Islam. Nah, ini mulai dari pengertian ya. Oke, pengertian pernikahan yang pertama. Nah, ini menurut pasal nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Jadi di sini perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Jadi yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau misakon ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah gitu ya. Jadi kalau menurut dalam kompilasi hukum Islam ini, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian ini ada ta'arif pernikahan. Jadi ta'arif pernikahan ini adalah akad. Apa sih arti akad? Akad di sini akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ta'aruf pernikahan ini adalah akad. Jadi nanti dalam pernikahan itu pasti ada yang namanya akad atau ijab. Maaf, bukan ijab kabul ya, ini merupakan akadnya. Untuk ijab kabul nanti ada pembahasan pada selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi tentang pengertian pernikahan sudah ya. Pada intinya tadi dijelaskan bahwa pernikahan yaitu suatu hubungan antara seorang wanita dan suami yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan anjuran hukum Islam gitu. Kemudian landasannya ada apa saja sih? Nah, ini salah satunya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Ini ada yang apa ya? Dalam An-Nisa ini ayat 3 salah satunya ayatnya mengatakan bahwa artinya maka nikahilah wanita-wanita dalam kurung lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan mendapatkan perkara adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, di sini dalam Al-Quran diperbolehkannya menikah lebih dari satu. Dengan catatan harus adil, gitu ya. Adil dalam hal apa saja, hal semuanya harus bisa adil. Kalau tidak bisa adil, maka cukup dengan menikahi satu orang saja. Kemudian ini ada riwayat Hakim dan Abu Dawud. Beliau mengatakan dari Aisyah, nikahilah oleh kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta atau rezeki bagi kamu. Jadi menikah ini juga
salah satunya mendatangkan rezeki bagi yang menikah gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ada ijab kabul. Ijab merupakan ucapan penyerahan yang diucapkan wali atau dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Itu pengertian dari ijab. Kemudian yang kabul. Di sini kabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Nah, ini ada contoh ijab kabul. Jadi ijab kabul itu kalau apa ya, biasanya ada yang pakai bahasa Arab dan juga ada pakai bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kalau pakai bahasa Arab tuh biasanya bilangnya gini, kabul itu nikahaha wa tajwizaha min nafsi fil mahril madgur halan gitu. Itu kalau biasa pakai bahasa Arab itu ya. Kalau ada pakai bahasa Indonesia biasanya saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai sah gitu. Itu salah satunya contoh dari ijab kabul. Kemudian rukun nikah. Nah, ini rukun nikah. Yang pertama pastinya ada calon suami, terus calon istri. Selanjutnya ada wali dari perempuan. Kemudian ada 2 orang saksi, dan terakhir tadi adanya ijab kabul, itu rukun dari nikah. Terus selanjutnya syarat perkawinan. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Jadi di sini ada beberapa syarat, mulai dari syarat calon suami, syarat calon istri, wali, terus kemudian syarat 2 orang saksi, dan juga ada syaratnya yang melaksanakan ijab kabul. Yang pertama, syarat dari calon suami. Yang pertama harus beragama Islam. Kedua jelas laki-laki. Kalau suami pastinya laki-laki. Kemudian yang ketiga bukan mahramnya. Yang keempat tidak sedang mempunyai istri 4. Nah, terus yang kelima rela. Jadi tanpa ada paksaan gitu ya, harus rela dengan hatinya ingin menikah dengan dia gitu. Jadi dalam pernikahan itu tidak boleh yang namanya paksaan. Kemudian yang kedua ada syarat calon istri. Yang pertama ada beragama Islam. Kemudian yang kedua jelas wanita atau perempuan. Calon istri harus wanita atau perempuan. Yang ketiga bukan mahramnya, ya. Yang keempat tidak dalam ikatan perkawinan. Terus yang kelima tidak dalam masa iddah, gitu ya. Kalau dia masih dalam masa iddah harus menunggu sampai masa iddah itu sampai selesai. Gitu. Tapi nanti boleh nikah. Dan yang terakhir rela atau tanpa ada unsur paksaan. Yang selanjutnya ada syarat wali. Nah, syarat wali di sini ada beberapa ya. Yang pertama harus laki-laki. Ya, syarat walinya harus laki-laki. Kemudian beragama Islam. Yang ketiga harus sudah balik. Keempat harus berakal sehat, dan yang terakhir harus adil atau tidak fasik. Ya, itu tadi syarat dari wali. Kemudian syarat dari saksi. Nah, tadi kan salah satu rukunnya kan ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini tidak boleh sembarangan, harus ada syarat-syaratnya juga. Yang pertama dia harus beragama Islam juga. Kemudian harus sudah balik. Tidak boleh yang belum balik jadi wakil atau jadi saksi, tidak boleh. Kemudian yang ketiga harus berakal sehat. Yang keempat harus dapat melihat dan mendengar. Karena dia jadi seorang saksi. Jadi harus melihat dan juga mendengar. Kemudian harus paham dan mengerti maksud akad nikahnya. Kemudian adil, dan yang terakhir merdeka, gitu ya. Jadi sudah bukan budak lagi, harus orang yang sudah merdeka. Nah, ini yang terakhir syarat melaksanakan ijab kabul tadi ya. Nah, dalam ijab kabul itu juga harus ada syarat-syaratnya. Tidak boleh hanya sekedar saya nikahkan ini, ya nggak boleh gitu ya.
Ini ada syarat-syaratnya dalam melaksanakan ijab kabul. Yang pertama, ijab memakai perkataan yang berarti perkawinan serta ada kerelaan dari calon suami dan istri. Kemudian yang kedua, syaratnya perkataan kabul harus memakai perkataan yang menegaskan bahwa calon suami telah menerima ijab yang diucapkan. Terus pakai perkataan yang menegaskan tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang syarat yang ketiga, ijab dan kabul harus sesuai dan cocok. Terus yang keempat, masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan. Kemudian syarat yang kelima, ijab dan kabul harus diucapkan di tempat sama dan waktu yang sama. Tuh, tidak boleh di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, syarat melaksanakan ijab kabul tadi, akad nikah mengandung pengertian bahwa perkawinan itu betul-betul sah dan resmi dilakukan. Itu tadi syarat-syarat melaksanakan ijab kabul, gitu ya. Jadi Bapak tadi sudah membahas tentang mulai pengertian dari pernikahan, mulai dari hukum kompilasi Islam, terus ada bahkan dari pasal tadi juga ada ya, dari undang-undang yang menjelaskan tentang pengertian Islam sudah ada. Terus rukun-rukun Islam tadi sudah dijelaskan juga, dan syaratnya dari rukun Islam dari rukun nikah tadi ini sudah dijelaskan juga. Jadi nanti diharapkan teman-teman ini kan sudah pada kelas 12 SMK ya, jadi harus benar-benar difahami betul. Biasanya itu kalau anak-anak SMK kan udah masuk dewasa ya, jadi nanti biasanya kebanyakan tuh yang perempuan biasanya kalau sudah lulus dari SMK biasanya ada yang sudah nanti ada yang menikah, ada yang kerja, dan ada yang kuliah juga. Nah ini untuk yang mau menikah ini diperhatikan betul, jangan sampai kalian tidak paham tentang arti pernikahan itu seperti apa, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan enggak? Belum ada ya. Nah nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung lewat grup WA atau apapun ya, karena kita di masa pandemi ini jam dari per mata pelajaran itu dipotong, yang harusnya 1 jamnya itu 45 menit jadi 20 menit. Nah ini kan sangat menguras sekali ya, jadi Bapak Guru tidak bisa menjelaskan yang lebih banyak lagi karena ya terkait oleh waktu tadi. Ini nanti materinya saya share ke grup, jadi nanti dipelajari lagi, dibaca kembali. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di WA grup itu ya. Terima kasih atas perhatiannya dari adik-adik semuanya. Semoga dalam masa pandemi ini kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang umat Islam, bisa menuntut ilmu walaupun gimana dalam kondisi apapun gitu ya. Contoh sekarang kita melaksanakan kalau di SMK itu biasanya seminggu daring, seminggu luring gitu ya. Jadi nanti ini yang luring seperti ini saya nanti materi-materinya saya kasihkan buat WA group, nanti minggu depannya kita bahas lagi di kelas walaupun hanya dengan waktu yang singkat ya, tidak masalah. Yang penting dari teman-teman harus tetap semangat walaupun ini masih dalam masa pandemi, tetap menjaga prokes kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mungkin dari Bapak cukup. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk absensi saya kirim lewat grup ya, nanti pakai Google Form, terus nanti kalian mengisi pakai nama lengkap, terus serta emailnya gitu ya. Jadi nanti biar datanya enak langsung masuk semuanya gitu ya. Terus yang oh iya, tugas kemarin jangan lupa dikumpulkan ya.
kemarin kan ada tugas tentang mengenai bab sholat ya, ada beberapa pertanyaan. Nanti dikumpulkan juga di dalam form tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.